Selamat datang di Story Mata. Kali ini kita akan menyimak kisah cinta terlarang penuh godaan dan konflik keluarga. Ketika cinta yang seharusnya terlarang mulai menyusup ke dalam hati, segalanya menjadi rumit. Sebuah cerita tentang adik ipar yang menggoda, membangkitkan gairah terpendam, dan memicu drama yang tak terduga. Pernikahan baru kami berjalan dengan bahagia. Aku, seorang pria pekerja keras, yang menikahi wanita impianku, Maya, merasa hidup kami sempurna. Sampai suatu hari, adiknya, Nia, datang untuk tinggal bersama kami. Nia adalah sosok gadis muda yang energik, manis, dan mempesona. Usianya baru 22 tahun, dengan aura percaya diri yang terkadang terasa terlalu intens. Pada awalnya, kehadirannya hanya menambah warna dalam rumah tangga kami. Namun, seiring waktu, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Suatu malam, saat Maya sedang pergi menghadiri acara kantor, aku duduk di ruang tamu membaca buku. Nia mendekat, mengenakan pakaian kasual tapi sedikit terbuka, dengan aroma parfum yang menyenangkan. Ia memulai percakapan ringan, tapi caranya menatapku membuatku merasa gelisah. "Nia, ada yang ingin kau bicarakan?" tanyaku, mencoba mengalihkan perasaan aneh itu. Dia tersenyum kecil. "Abang itu baik banget ya. Pantas Kak Maya sangat mencintaimu." Aku jadi iri. Aku hanya tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Tapi setelah malam itu, aku mulai merasa Nia sering mencari perhatian lebih dariku. Hari-hari berlalu, dan perhatian Nia semakin intens. Dia mulai mengenakan pakaian yang lebih menarik di rumah, menyentuh lenganku secara halus saat berbicara, atau bahkan duduk terlalu dekat saat menonton televisi bersama. Satu sore, Maya pergi keluar kota untuk urusan kerja selama beberapa hari. Nia memanfaatkan momen ini. "Abang, aku masak spesial buat kita," katanya sambil membawa hidangan ke meja makan. Aku berterima kasih, tapi sorot matanya membuatku tidak nyaman. Setelah makan malam, dia mendekat saat aku duduk di sofa. "Kak Maya itu beruntung banget punya abang," katanya sambil menatapku dalam-dalam. "Kalau aku jadi dia, aku pasti nggak akan pernah melepas abang." Aku mencoba menghindari tatapannya, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat hatiku berdebar. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Maya sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, dan hanya ada aku dan Nia di rumah. Setelah makan malam, aku mencoba menghindarinya dengan berdiam di kamar, membaca buku, berharap malam berlalu tanpa insiden. Tapi pikiranku terus dihantui oleh tingkah lakunya belakangan ini. Tepat pukul 10 malam, pintu kamarku diketuk perlahan. "Abang," suara Nia terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Aku mencoba mengabaikan, tapi dia membuka pintu tanpa menunggu izin. "Aku nggak bisa tidur," katanya sambil melangkah masuk. Ia mengenakan pakaian tidur yang longgar dengan rambut tergerai, dan wajahnya terlihat cantik diterangi lampu redup kamar. "Aku cuma mau ngobrol sebentar." "Nia, nggak sebaiknya kamu di sini," jawabku dengan nada tegas, tapi jantungku berdebar hebat. Dia mendekat, duduk di tepi tempat tidur, dan menatapku dengan sorot mata yang tajam tapi lembut. "Abang, kenapa sih selalu menjauh dari aku? Aku cuma mau tahu, apa aku salah?" Aku mencoba menjaga jarak, tapi aroma parfum manis yang ia kenakan memenuhi ruangan. Nia kemudian menyentuh tanganku. Gerakannya perlahan, lembut, tapi terasa seperti badai di dadaku. "Nia, aku suami kakakmu," kataku sambil mencoba menarik tanganku. Dia tersenyum kecil, nyaris menyedihkan. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa mengabaikan perasaanku." Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca, membuatku merasa bersalah. Aku nggak tahu kapan perasaan ini muncul, tapi aku nggak bisa mengontrolnya, Bang. Aku berdiri dari tempat tidur, berusaha menenangkan diri, tapi langkahnya mengikuti. Tangannya menyentuh pundakku dari belakang, membuat tubuhku menegang. "Abang, lihat aku," pintanya pelan. Ketika aku berbalik, dia berdiri sangat dekat. Nafasnya terasa di wajahku.
Kenapa abang selalu menolak aku? Apa abang nggak pernah merasa apa-apa sama aku? Aku mencoba menjawab, tapi kata-kata itu tertahan. Nia memegang wajahku dengan kedua tangannya, perlahan menarikku lebih dekat. Seketika, bibirnya menyentuh bibirku, lembut tapi mendalam, seolah-olah ia menumpahkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Dalam keheningan malam itu, Nia berdiri begitu dekat denganku. Napasnya terasa hangat di wajahku. Matanya menatap dengan begitu dalam, seolah mencoba membaca isi pikiranku. Tangannya yang lembut menyentuh pipiku, membuat detak jantungku semakin tak terkendali. "Abang," suaranya nyaris seperti bisikan, tapi begitu menggema di telingaku. Aku nggak bisa menahan ini lagi. Aku mencoba mundur, tapi punggungku menyentuh dinding, dan Nia justru semakin mendekat. Tubuhnya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan kulitnya. Dia menatapku seolah waktu berhenti. Dalam momen itu, segalanya terasa salah, tapi ada magnet kuat yang tak bisa kuhindari. Dengan gerakan perlahan, dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, dan bibirnya yang lembut menyentuh bibirku. Ciuman itu dimulai dengan begitu pelan, nyaris seperti alunan lagu yang baru dimulai. Aku seharusnya menghentikannya, tapi tubuhku membeku. Ciuman itu berubah menjadi lebih dalam, lebih intens. Tangan Nia melingkar di leherku, menarikku lebih dekat. Aku merasa terseret dalam pusaran emosi dan gairah yang sulit dijelaskan. Bibirnya terasa hangat, lembut, namun penuh semangat yang membara. Aku mencoba menarik diri, tapi ia memegang wajahku dengan kedua tangannya, mengunci mataku dengan tatapan yang penuh perasaan. "Abang, jangan bilang abang enggak merasakan apa-apa," ucapnya dengan suara bergetar, namun tetap penuh hasrat. Aku tidak bisa menjawab. Tangan Nia kemudian menyentuh dadaku, lembut tapi tegas, seolah menghilangkan jarak yang tersisa di antara kami. Ciuman kami semakin lama semakin dalam, penuh gairah yang mengalir seperti arus deras, membawa kami ke dalam dunia yang terasa hanya milik kami berdua. Tangan Nia bergerak menyentuh bahuku, lalu melingkar di punggungku. Dalam momen itu, segala logika seolah lenyap. Aku membalas ciumannya dengan penuh intensitas, mencurahkan seluruh perasaan yang selama ini aku pendam. Bibir kami saling menyatu dalam ritme yang seolah tak mau berhenti. Ciuman itu bukan hanya sekadar kontak fisik, melainkan luapan emosi yang selama ini tertahan. Nia mengeluarkan isakan kecil di sela ciuman kami, dan itu membuat segalanya semakin terasa nyata. "Nia, kita nggak bisa begini," bisikku di tengah napas yang terengah, tapi dia hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, penuh rasa yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku nggak peduli, Bang. Aku hanya ingin malam ini. Biarkan aku merasakan perasaan ini." Ia menarikku lebih dekat, dan aku menyerah pada intensitas perasaan yang membara di antara kami. Dalam pelukan itu, waktu seolah berhenti. Tangan kami saling mencari, menyentuh, menjelajahi. Tubuhnya begitu dekat denganku, hingga aku bisa merasakan setiap detak jantungnya yang berpacu cepat. Napas kami saling berbaur, menciptakan kehangatan yang sulit diabaikan. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh permohonan. "Bang, aku hanya ingin malam ini menjadi milik kita," katanya dengan suara yang nyaris berbisik, tetapi setiap katanya terasa seperti bara yang menyala dalam diriku. Ketika aku menatap matanya, aku bisa melihat betapa dia ingin aku ada di sana, ingin aku menjadi bagian dari malam itu. Meski kami tahu bahwa apa yang sedang terjadi tidak bisa diterima begitu saja, keinginan itu menguasai kami, mengalir dalam setiap gerakan, dorongan, desahan, dan setiap sentuhan. Kami berdua terjebak dalam situasi yang menguji perasaan kami. Dan malam itu, kami tahu bahwa hubungan ini akan meninggalkan bekas yang sulit untuk dilupakan. Keesokan harinya, Maya pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Dia mendapati Nia di dapur, mengenakan kaosku yang kebesaran, dan itu memicu kecurigaan. "Apa-apaan ini?" tanya Maya dengan nada tinggi.
Aku mencoba menjelaskan, tapi Nia justru tersenyum licik. Mungkin Kak Maya perlu lebih memperhatikan suaminya, biar nggak ada yang mengambil alih, katanya dengan nada penuh tantangan. Pertengkaran hebat pun terjadi. Maya merasa dikhianati, bukan hanya olehku, tapi juga oleh adiknya sendiri. Hubungan keluarga kami hancur dalam sekejap. Nia akhirnya pergi dari rumah, tapi jejaknya tetap terasa. Pernikahan kami tak lagi sama. Maya mulai menjaga jarak dariku, dan kepercayaannya padaku runtuh. Aku menyadari kesalahan besar yang telah kulakukan, tapi waktu tak bisa diputar kembali. Hubungan kami terus memburuk, dan aku harus hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Cinta terlarang ini adalah pelajaran pahit, bahwa godaan sesaat bisa menghancurkan segalanya. Jangan pernah mengabaikan nilai kesetiaan, kejujuran, dan komitmen dalam hubungan. Jika Anda pernah berada dalam situasi sulit, selalu ingat bahwa pilihan Anda bisa berdampak besar pada hidup orang lain. Berikan pendapat Anda tentang kisah ini di kolom komentar. Apa yang akan Anda lakukan jika menghadapi godaan serupa? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk cerita lainnya hanya di Story Mata.